Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldega. Saya Jako Bara. Saya Koko. Saya Gede Perdana Desa. Kami akan menjelaskan tentang DITI yang terjadi di Kalimantan Selatan. DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar atau Hidayat bin Umar alias Angli. Ibnu Hajar adalah mantan Letnan II TNI yang membelot dengan cara mendirikan Gerakan Kesatuan Rakyat yang terlindas KRYT. Ibnu Hajar juga menyatakan gerakan itu merupakan bagian dari DITI Kartosuwirjo. Pemberontakan di TI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar atau Hidayat bin Umar alias Angli. Ibnu Hajar adalah mantan Letnan II TNI yang membelot dengan cara mendirikan Gerakan Kesatuan Rakyat yang terlindas KRYT. Ibnu Hajar juga menyatakan gerakan itu merupakan bagian dari DITI Kartosuwirjo pada Oktober 1950. Ibnu Hajar menyerang pos-pos APRIS di Kalimantan Selatan. Itulah daftar pemimpin pemberontakan DITI di Jawa Barat sampai Kalimantan Selatan. Selamat belajar di T-Rex. Penumpasan DITI Ibnu Hajar. Angkatan Perang Indonesia atau TNI melakukan operasi militer yang pertama pada 23 November 1959, yakni Operasi Delima yang terbagi atas Sektor A dan Sektor B. Operasi Delima dilakukan selama 15 hari. Beberapa anggota DITI Kalimantan Selatan tewas dalam peristiwa ini. Target untuk mementaskan gerakan DITI di Kalimantan Selatan adalah sebelum tahun 1962. Maka TNI segera menggelar operasi militer selanjutnya, yaitu operasi segitiga yang terdiri atas 3 sektor, yaitu sektor A dan sektor B dan sektor C. Fase pertama operasi segitiga dilaksanakan pada 10 Maret 1960. TNI menangkap 9 anggota DITI Kalimantan Selatan, menewaskan 12 orang, serta menyita 16 pucuk senjata dan beberapa dokumen penting. Darul Islam DI, Tentara Islam Indonesia TII Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan terjadi sejak Oktober 1950 dan merupakan bagian dari Gerakan Negara Islam Indonesia NII pimpinan Kartosuwirjo pada 1949. Apa alasan, tujuan, dan akhir pemberontakan DITI Ibnu Hajar? Sebelum melakukan perlawanan atau yang oleh pemerintah Indonesia dianggap pemberontakan, Ibnu Hajar adalah seorang anggota tentara Republik dengan pangkat Letnan II. Dia membelot dengan membentuk Kesatuan Rakyat yang tertindas dan menyerang pos-pos militer Indonesia di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. Ibnu Hajar membawa Kesatuan Rakyat yang tertindas KRYT bergabung bersama DITI Jawa Barat. Pimpinan Sekarmaji Merijan Kartosuwirjo untuk membentuk NII. Ibnu Hajar kemudian diangkat sebagai Panglima Angkatan Perang Antara Islam APITI untuk wilayah Kalimantan. Perlawanan Ibnu Hajar. Latar belakang terjadinya gerakan DITI di Kalimantan Selatan yang dimotori oleh Ibnu Hajar tidak terlepas dari pengakuan kedua letnan dari Belanda kepada Indonesia yang terjadi pada 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan itu merupakan hasil dari Konvensi Meja Bundar KMB yang digelar di Den Haag, Belanda. Sebelumnya, hasil KMB memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem negara serikat untuk yang kemudian disebut dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS. Selanjutnya akan dibentuk UNI
Indonesia Belanda di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Sebagai belakang menilai keputusan ini bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian menyepakati bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Pembubaran Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL yang dibentuk Belanda pada masa penjajahan atau sebelum Indonesia merdeka. Mantan anggota KNIL adalah akan diseleksi untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang sebelumnya bernama Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang menjadi personal KNIL dianggap sebagai musuh Republik selama berlangsungnya perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 1945 hingga 1949. Hal ini membuat orang Indonesia yang mantan anggota KNIL kesulitan untuk menjadi anggota APRIS. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Salah satu elemen penyusun APRI adalah Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. APRI menyelesaikan ulang anggota-anggotanya termasuk di Kalimantan Selatan. Banyak anggota ALRI Divisi 4 Kalimantan Selatan yang dianggap tidak memenuhi syarat. Juga para mantan prajurit KNIL yang dulu pernah bekerja untuk Belanda. Sebaliknya, dikutip dari tulisan Patrick Matansi dalam artikel berjudul Kekecewaan Ibnu Hajar, sang pemberontak, posisi-posisi penting justru diduduki oleh orang-orang dari luar Kalimantan, khususnya dari Jawa. Dari sinilah kekecewaan Ibnu Hajar bermula. Ibnu Hajar akhirnya membentuk pasukan gerilya santri bernama Kesar Rakyat yang tertindas KS Vandik dalam Darul Islam. Sebuah pemberontakan 1995 menyudutkan Ibnu Hajar menjadi komandan satuan gerilya di kandang Hulu Sungai, Kalimantan Selatan. DITII Ibnu Hajar. Penelitian Muhammad Iqbal bertajuk Pemberontakan KRJT di Kalimantan Selatan 1950 sampai dengan 1963. Sebuah kajian awal yang terhimpun dalam jurnal Kanza 2018 menyebutkan Kesatuan Rakyat yang terlindas pimpinan Ibnu Hajar bergabung dengan DITII Jawa Barat di bawah komando Kartosuwirjo. Oleh DITII Kartosuwirjo, Ibnu Hajar kemudian diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Tentara Islam atau APTI yang bertugas di wilayah Kalimantan. Pada Maret 1950, pasukan Ibnu Hajar mulai menyerang pos tentara Indonesia. Setelah penyerangan itu, pengikut Ibnu Hajar bertambah menjadi 250 orang dan memiliki 50 pucuk senjata. Padahal saat masih berpangkat Letnan 2, anggota kesatuan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar tidak lebih dari 50 orang. APTI pimpinan Ibnu Hajar yang merupakan bagian dari DITII terus melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer Indonesia di Kalimantan Selatan. Situasi ini membuat TNI dan pemerintah bersiap untuk bertindak. Upaya TNI untuk menghentikan pemberontakan DITII Kalimantan Selatan yaitu menggunakan strategi diplomasi dan operasi militer. Diplomasi dilaksanakan pada Oktober 1950 saat Ibnu Hajar masuk ke kandangan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dikutip dari buku sejarah yang disusun oleh
Muhammad Habib Mustopo dan kawan-kawan pada 2006. Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Hajar dan pasukannya diimbau untuk menyerahkan diri. Namun, upaya itu sepertinya tidak membuahkan hasil lantaran DITII Ibnu Hajar masih bertahan hingga beberapa tahun kemudian. Akhir dan penumpasan DITII Ibnu Hajar. Angkatan Perang Indonesia atau TNI melakukan operasi militer yang pertama pada 23 November 1959, yakni operasi D5 yang terbagi atas sektor A dan sektor B. Operasi D5 dilakukan selama 15 hari. Beberapa anggota DITII Kalimantan Selatan tewas dan dalam peristiwa ini. Target untuk menuntaskan gerakan DITII di Kalimantan Selatan adalah sebelum tahun 1962. Maka TNI segera menggelar operasi militer melanjutkannya, yaitu operasi segitiga yang terdiri atas 3 sektor, yaitu sektor A, sektor B, dan sektor C. Fase pertama operasi segitiga dilaksanakan pada 10 Maret 1960. TNI menangkap 9 anggota DITII Kalimantan Selatan, menewaskan 12 orang, serta menyita 16 pucuk senjata dan beberapa dokumen penting. TNI menemukan alasan mengapa kekuatan pasukan Ibnu Hajar dapat bertahan lama di dalam hutan, yaitu dengan memanfaatkan warga yang keluar masuk hutan dan bertukar barang untuk bertahan hidup. Dikeluarkanlah larangan bagi penduduk untuk melakukan hubungan dengan orang-orang Ibnu Hajar, sehingga banyak anggota DITII Kalimantan Selatan yang terpaksa menyerahkan diri karena kelaparan, termasuk Kastam Jaja yang punya posisi penting dalam gerakan tersebut. Ibnu Hajar dan para anggotanya yang tersisa kemudian melakukan serangan gerilya agar bisa melarikan diri ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. TNI bereaksi dengan melancarkan operasi militer yang disebut Operasi Riko. Operasi Riko membuat pasukan Ibnu Hajar harus mundur kembali ke selatan. Kekuatan DITII Kalimantan Selatan pun mengalami perpecahan puncaknya. Ibnu Hajar menyerahkan diri pada Juli 1963 lantaran dijanjikan akan diberikan pengampunan. Penangkapan Ibnu Hajar secara resmi baru dilakukan pada September 1963 dan diterbangkan ke Jakarta tanggal 11 Maret 1965. Ibnu Hajar menjalani pengadilan mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.